Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Chosi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Tunnel yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Kim Seong Hoon. Film ini menceritakan tentang terjadinya sebuah insiden kecelakaan dahsyat di salah satu terowongan jalan di Korea Selatan yang mengakibatkan terjebaknya seorang pria dan seorang wanita bersama seekor anjing peliharaannya di dalam terowongan jalan tersebut. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Lee Jung Soo. Kita panggil Jung Soo aja ya, biar lebih gampang nyebutnya. Dia dalam perjalanan pulang dari kerjanya. Di tengah jalan, ia mampir terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar dan sekedar mengudut bre. Di sana dia dilayani oleh kakek tua yang agak budek. Jadi ceritanya dia minta diisi bensin 300.000, tapi malah diisi full tank. Otomatis Jung Soo tekor. Dan sebagai permintaan maaf, si kakek tersebut memberikan 2 botol air mineral. Namun Jung Soo seakan-akan mengacukannya karena kesal. Padahal kedepannya air itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Di dalam mobilnya terlihat ada sebuah kue ulang tahun yang dimana dia pulang lebih awal karena akan merayakan ulang tahun putrinya yang bernama Suji. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia selalu melewati jalan dengan sebuah terowongan yang membelah bukit sepanjang hampir 2 km bernama terowongan Hado. Seperti hari-hari biasa, dia dengan sangat santuy melewati terowongan yang sepi dan gelap itu. Namun seketika dia kaget karena lampu terowongan mendadak padam. Dia kemudian menyalakan lampu mobilnya dan seketika ia mendengar suara gemuruh dari arah belakang mobilnya. Setelah diperhatikan, ternyata terowongan tersebut runtuh. Melihat kejadian itu, dia pun langsung tancap gas dalam-dalam. Jarak dari ujung terowongan yang masih jauh membuatnya kehilangan waktu. Ia tak mampu menghindar dari reruntuhan itu. Dan seketika, dia tertimbun di dalam terowongan yang sangat panjang itu. Beberapa saat kemudian, dia mulai tersadar. Ia terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Yang ia lihat hanya puing-puing bangunan terowongan yang sudah menghancurkan mobilnya. Untuk sesaat, ia diam di dalam mobil. Kemudian terpikir olehnya untuk menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan. Namun sayangnya saat itu dia tidak mendapatkan sinyal. Dia lantas berusaha mencari sinyal. Hingga pada akhirnya dia bisa menelpon petugas layanan darurat dan meminta bantuan. Setelah mendapatkan sinyal, Jung Soo hanya bisa menunggu bantuan. Dia sedih saat melihat kue ulang tahun anaknya yang hancur dan tidak dapat menghadiri acara ulang tahun anaknya. Teringat memiliki air mineral yang dia beli saat di pom bensin, ia pun meminumnya dengan sangat banyak. Tak terpikirkan olehnya bahwa dia akan terjebak di terowongan ini dengan waktu yang sangat lama. Di ujung terowongan, terlihat petugas mulai datang. Petugas melihat bahwa keadaan terowongan runtuh sangat parah. Kejadian itu juga sudah disiarkan melalui berita di televisi. Istri Jung Soo yang bernama Si Hyun yang sedang berbelanja saat itu lantas melihat berita tersebut. Dia kemudian sangat terkejut saat pembawa berita menyebut nama Jung Soo yang terjebak di dalam terowongan runtuh itu. Sementara itu, di dalam terowongan, Jung Soo mendapatkan telepon dari seorang wartawan televisi yang ingin mewawancarainya. Kapten dari tim SAR bernama Kim Dae-kyung, kita panggil Kim aja ya, biar lebih gampang nyebutnya. Yang mengetahuinya kemudian langsung melabrak wartawan tersebut yang dirasa tidak etis. Dan juga jika dia terus menelponnya, maka baterai HP Jung Soo akan habis. Sehingga akan sulit bagi tim penyelamat untuk mencari informasi tentang keberadaan Jung Soo. Selang beberapa lama, Jung Soo menelpon Kim dengan nada marah dan mengatakan kapan dirinya akan diselamatkan. Kim kemudian berkata bahwa mungkin saja Jung Soo akan dapat diselamatkan dalam waktu 1 minggu, mengingat panjangnya terowongan dan reruntuhan yang sangat parah. Kim juga berpesan agar Jung Soo menghemat baterai HP-nya dan berhemat makanan juga minuman agar dapat cukup sampai 1 minggu ke depan.
Kim juga menanyakan posisinya di mana. Jungsu lantas berkata bahwa ia melihat sebuah kipas ventilasi. Kim lantas mulai melihat peta terowongan dan mulai memprediksi lokasi Jungsu terjebak. Tak lama kemudian, Jungsu menerima telepon dari Si-hyun, istrinya. Dia mengatakan bahwa anaknya, yaitu Sujin, kecewa karena ayahnya tidak datang di ultahnya. Lantas, Jungsu mengatakan kepada anaknya bahwa ia sedang ada tugas mendadak dan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun putri tersayangnya itu. Jungsu hanya bisa pasrah di dalam terowongan. Di lain sisi, para tim SAR penyelamat mulai mencari jalan yang tercepat untuk menyelamatkan Jungsu. Tim penyelamat mengambil jalan melalui pintu selatan yang dirasa paling efektif dan paling dekat untuk menuju lokasi Jungsu terjebak. Hari pun berganti. Kini tim penyelamat sudah ada di pintu terowongan bagian selatan. Terlihat di sisi selatan ini, reruntuhan tidak begitu parah. Menggunakan drone, tim penyelamat mencoba memeriksa keadaan di dalam. Namun sayang, drone crash karena kehilangan sinyal. Kim bersama satu anggotanya kemudian nekat masuk ke dalam terowongan menggunakan mobil untuk memeriksa keadaan di dalam sana. Cukup dalam masuk, tim SAR kemudian membunyikan klakson mobil untuk memberikan tanda. Jungsu lantas mendengarnya, sehingga kini mereka tidak jauh dari lokasi Jungsu terjebak. Namun tak lama kemudian, terowongan kembali runtuh yang membuat tim SAR terpaksa harus segera keluar dari sana sebelum reruntuhan menimpa mereka. Setelah itu, Kim kemudian menelpon Jungsu dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Si-hyun yang saat itu berada di sana lantas ikut berbicara karena ia sangat merasa khawatir. Tapi di tengah situasi yang sangat dramatis itu, Jungsu malah menyuruh istrinya sarapan dan jangan lupa makan. Duh, kacau. Di dalam terowongan, Jungsu mengatur minum dan makanannya agar cukup untuk seminggu ke depan. Dia juga mencoba mencari alat-alat yang mungkin bisa ia gunakan pada situasi itu. Dan untuk tetap punya energi, dia makan kue ultah anaknya yang belum sempat dia berikan, sedikit demi sedikit. Dan dengan hemat, dia meminum air mineral yang saat itu sangat berarti baginya. Dan itu adalah pemberian si kakek penjaga pom ini tadi. Beberapa saat kemudian, ia mendengar sesuatu dari arah belakang. Dia lantas mencoba memeriksanya. Ternyata ada seekor anjing di sana. Dia juga mendengar suara seseorang yang membuat Jungsu keluar dari dalam mobilnya dan mencoba untuk menemukan suara anjing dan orang itu. Beberapa waktu mencari, akhirnya dia berhasil menemukan seorang wanita yang juga terjebak di dalam sebuah mobil. Dia bernama Min-a yang terjebak bersama anjingnya. Min-a terjepit bebatuan yang menimpanya. Jungsu lantas menolongnya dengan mencoba mengangkat reruntuhan itu. Karena berukuran besar, Jungsu tak mampu memindahkan reruntuhan yang menjepit Min-a. Min-a yang kehausan kemudian diberikan minuman oleh Jungsu. Walaupun Jungsu juga sadar bahwa persediaan airnya sudah sangat sedikit. Min-a juga meminjam HP Jungsu untuk menelpon ibunya untuk mengabarkan keadaannya saat ini. Jungsu kemudian kembali ke mobilnya untuk beristirahat dan memakan sedikit kuenya. Di saat tertidur, anjing milik Min-a ternyata diam-diam memakan semua kuenya yang tersisa. Mengetahui itu, Jungsu sangat marah. Mengingat kini dia sudah tidak memiliki persediaan makanan lagi. Beberapa hari kemudian, Min-a memanggil Jungsu dan berkata bahwa dia sudah tidak mampu bertahan lagi di terowongan itu dengan keadaan tubuhnya yang terjepit. Ia merasa sangat kehausan dan meminta minum lagi pada Jungsu. Jungsu kemudian mengambilkan sisa air minum di mobilnya dan berniat untuk membaginya pada Min-a. Dia kemudian kembali ke mobil Min-a. Namun sayang, saat ia akan memberikan air minum, Min-a sudah tiada. Jungsu yang mendapat amanah dari ibunya Min-a untuk menjaganya sangat terpukul. Kaget bercampur bingung saat mendapati Min-a yang terlihat kaku dan tidak bicara satu kata pun. Jungsu sangat sedih dan takut karena saat itu ia harus menjalani hari-hari yang tragis itu
dengan mayat Min A. Sementara itu, di luar, tim penyelamat mulai melakukan evakuasi. Jungsu kemudian menanyakan pada Kim berapa lama lagi dia akan diselamatkan, karena persediaan air minumnya sudah sangat menipis. Lantas Kim menyarankan agar Jungsu meminum air kencingnya sendiri. Demi bertahan hidup, Jungsu mulai menampung air kencingnya pada sebuah botol untuk persediaan minumnya. Sekarang ini, dia hanya ditemani oleh seekor anjing yang telah memakan habis persediaan makanannya. Saat itu, Jungsu melihat mulut anjing itu ada bekas makanan. Ia lantas mengambilnya dan mencicipinya. Dirasa rasanya enak, dia pun mengikuti anjing itu ke tempat makanan tersebut. Dan di sana ia menemukan sebuah makanan anjing. Karena sangat lapar dan terpaksa untuk bertahan hidup, dia pun memakan makanan anjing itu, yang menurutnya rasanya cukup enak. Kini Jungsu sudah 10 hari terjebak di terowongan, dan di hari itu juga terpaksa dia meminum air kencingnya sendiri. Dia kemudian mencoba mencari sesuatu yang berguna. Dalam pencariannya itu, dia mendengar suara tetesan air. Menggunakan botol, ia mencoba mengumpulkan setiap tetesan air itu. Tim SAR yang terus bekerja siang malam akhirnya berhasil menggali terowongan dekat dengan lokasi Jungsu. Semua tim SAR dan Si Hyun yang ada di posko sangat senang akan hal itu. Kim kemudian menelpon Jungsu dan menanyakan apakah ia melihat tim penyelamat di sana. Jungsu lantas berkata bahwa ia tidak melihat apapun di dalam terowongan. Mendengar hal itu, tim SAR kemudian mengecek peta terowongan yang ternyata mereka salah menggali lokasi. Sia-sia saja 14 hari mereka menggali terowongan selama ini dan harus mengulangi evakuasi pada lokasi yang benar. Jungsu yang mengetahuinya lantas sangat frustasi karena harus bertahan lebih lama di dalam terowongan itu. Dia pun mengabarkan pada sang istri bahwa ia sudah tidak tahan lagi berada di dalam sana. Dengan keadaan baterai yang sudah hampir habis, Si Hyun terus memberikan semangat padanya hingga akhirnya baterai HP-nya benar-benar habis. Kini Jungsu merasa sendirian, kesepian, tanpa adanya makanan dan minuman. Para ahli berpendapat bahwa tak akan mungkin ada orang yang bisa bertahan selama hampir 23 hari di cuaca yang sangat dingin tanpa makanan dan minuman. Di hari ke-25, diadakan pertemuan antara tim penyelamat dan pemerintah negara. Pemerintah berniat untuk menutup kasus ini dan membangun terowongan baru di tempat lain. Karena menurut pemerintah, kasus ini sudah sangat menghabiskan banyak sekali anggaran. Namun, Kim tetap bersikeras untuk melanjutkan kasus ini dan dia tetap akan menyelamatkan Jungsu. Sementara itu, di dalam terowongan, kini Jungsu tak hanya berdiam diri, dia berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, para anggota tim SAR mulai putus asa menggali terowongan ini. Namun, mereka terus disemangati oleh Kapten Kim. Dalam proses evakuasi itu juga menelan satu korban dari tim SAR. Ia mengalami kecelakaan kerja. Di kantor tim SAR, atasan meminta tanda tangan kepada istri Jungsu atas surat penutupan kasus ini. Dengan terpaksa dan rasa sedih yang luar biasa, dia pun menandatanganinya. Istrinya kemudian diundang ke salah satu radio dan menyatakan bahwa kasus yang menimpa suaminya sudah ditutup. Jungsu yang mendengar dari sebuah radio mobil merasa sangat sedih. Tepat di hari ke-27, kasus ini resmi ditutup. Namun, di dalam terowongan, Jungsu terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, walaupun kasus ini sudah ditutup, namun Kim masih tetap bersikeras untuk mencari Jungsu. Kim kemudian masuk ke dalam terowongan untuk memasang peledak dengan tujuan menyingkirkan puing-puing yang menutupi akses ke dalam terowongan. Peledak pun dinyalakan, yang membuat terowongan kembali runtuh. Jungsu yang menyadarinya kemudian bergegas kembali ke mobilnya untuk berlindung. Dia kemudian membunyikan klakson mobilnya untuk memberikan tanda bahwa ia masih hidup di bawah sana.
Kim yang mendengar suara klakson itu kemudian melarang timnya untuk meledakkan terowongan lagi. Hari pun terus berganti. Kini di hari ke-35, Kim mulai menemukan titik terang lokasi Jungsu terjebak. Ia kemudian nekat turun ke dalam terowongan yang sudah porak-poranda itu. Dengan resiko bertaruh nyawa, dia susuri puing demi puing, beton demi beton, sisa material terowongan yang sudah hancur. Dan akhirnya Jungsu berhasil ditemukan dalam keadaan pingsan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tim SAR lantas dengan segera melakukan evakuasi dan berhasil membawa Jungsu bersama dengan seekor anjing milik Min A keluar dari tempat yang seperti neraka itu dan menyudahi penderitaan dan kesabarannya selama ini. Berita masih hidupnya Jungsu ini langsung tersebar dan menghebohkan sepenjuru Korea Selatan. Lokasi kejadian kembali ramai oleh para reporter televisi. Namun dalam momen itu, saat semua wartawan berfokus pada Jungsu dan Kim yang akan melakukan konferensi pers, Kim berteriak seolah-olah menyampaikan apa yang dikatakan Jungsu untuk wartawan. Seolah-olah menyampaikan kekecewaannya pada pemerintah yang hanya memanfaatkan situasi itu demi kepentingan pribadinya saja. Istri Jungsu lantas bergegas tancap gas menuju ke lokasi terowongan dan bertemu kembali dengan suaminya. Jungsu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Beberapa hari berlalu, kini kondisi Jungsu semakin membaik. Ia pun sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit dan dijemput oleh sang istri. Film ini ditutup dengan memperlihatkan mereka yang sedang melewati sebuah jalan terowongan dan nampaknya Jungsu masih trauma akan hal yang sudah terjadi padanya beberapa waktu yang lalu. Tamat. Itu tadi alur cerita film Tunnel. Sangat menegangkan kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya, saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap! 불이요.